Say hi to the all-new Honda Scoopy and be ready to move forward with the unique you. Don't tell me who I can be. It's my time to be unique and free. Let me live my life. Let me live with pride. Let me live my life. Live with pride. Whoa. Ooh. Don't tell me who I can be. It's my time to be unique and free. Move uniquely ahead. The all-new Honda Scoopy. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Inilah Honda PCX terbaru. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan All New Honda PCX, the ultimate excellence. Sebelum kita mengawali rutinan pemangwetan Februari, pada malam hari ini marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga nanti ilmu apa yang kita harapkan dapat bertemu pada momentum yang kita butuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fil khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a yanqalib ila walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adabu jahannam wa bi'sal masir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun.
ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tudil mukaddibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tudi kulla khallafin mahin hammazim massa'im binamin manna'il lil khairi mu'tadin asim fajtabahu rabbuhu wa ja'alahu minas sholihin wa iyyakadul ladina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'ud dzikra wa yaquluna inna lamma sami'ud dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini menyapa dulur-dulur semua yang sedang menyaksikan dari layar HP atau layar kaca atau dari frekuensi yang lain. Mau menyapa dan membuka acara malam ini supaya nanti kita bisa menyimak bersama pendaran ilmu dari kemungkinan Mas Abrang nanti nyambung via Zoom dengan Muya Muzamil. Untuk pertama kita ngobrol dulu ya Kak. Ngobrol seputar seputar kondisi Covid. Piro lek aku teko kan saiki PPKM semakin berganti nama jadi PPKM terus PPKM mikro engko apa maneh. Jadi selama rentang jarak kuwi mang awakmu mengalami hal-hal apa maksudnya dalam perubahan nama kuwi, dalam perubahan nama iku yang menyangkut tema trivial, menyangkut tema malam ini kan pembaruan. Nah, sedangkan pemerintah juga melakukan pembaruan protokol kesehatan. Jadi menurutmu piye pembaruan iki semakin membaik, pembaruan protokol iki yang diberlakukan pemerintah iki semakin membaik apa semakin piye? Lek menurutmu, kamu lak pelaku jalanan dari bonek Maya. Ayo silakan. Iya. Lek prosoku dhewe sing nemen PSBB pertama, PSBB sing awal-awal bulan apa yo sing awal-awal Covid lah kata kasarane. Lek saiki kan PPKM mikro iku wis koyo gak ngefek. Jadi yo sing pembaruan iki mau yo siki butuh pembaruan. Wong-wong butuh pembaruan soalnya wis kesel lah kasarane. Enggak, maksudku efeknya apa? Lek iso mencegah apa mengurangi lek efek korban mungkin iso ngurangi karo ngurangi penghasilanmu ya apa? Lek ngurangi penghasilan pasti iki. Lah terus carane kan dari pembaruan itu mesti ada risiko dari apa yang ditanggung dari pembaruan kan. Risiko salah satunya ya mungkin penghasilannya awake berkurang. Lah ya apa caramu survive iku mang? Caramu ubet selama kan iku akeh angka perceraian mergo iki mang lho masa pandemi akeh wong sambat tapi yo kuat sambate gak apa-apa dilakoni tapi kuate wah aku sing penting kan aku tetep urip aku tetep iso mangan meskipun tempe karo tahu ya apa menurutmu? Lek aku dhewe sing kerja nang dalan kasarane. Dalan apa? Kerjamu apa? Onlinean Gojek. Iku yo pokok gelem obah pasti oleh. Pokok sing dilakoni yo apa carane iso nyambung urip. Lek saiki dipikir angel dipikir iki. Maksudku kan ngene. Kan sadurunge PPKM maupun sadurunge pandemi kan awakmu rokokan mesti
rokokane sing enak kasarane lah lek istilahnya wong. Iya, Lah, ya ono lek selama ono ae iki apa penurunan. caramu ngatur? Apa rokokan sak pak dadi seminggu? Apa rokokan sak lek sadurunge kan sak pak sedina sak pak. Lah saiki ya apa carane awakmu ngatur pola iku mang supaya awakmu sik iso rokokan, sik iso ngopi, sik iso mangan dengan penghasilan berkurang. Lek koyo ngono iku teko areke dhewe. Teko niate arek dhewe. Pokok aku kerja, aku oleh duit. Dan dengan masa pandemi sing dawa iki semester tahun iki ya krasa lah bisa ono penurunan ya ono. Wis angel golek kerja akeh sing di PHK. Iku carane arek dhewe apa meminimalisir Risiko iku. resiko iku mau ya arek dhewe wis. Tapi lek umpama lek awakmu wis ono apa jenenge jodoh kan. Lek pomo musim ngene iki kan awakmu lebih murah kos sih. Kan mestine awakmu apa jenenge memanfaatkan kesempatan iki untuk iki golek jodoh iku mang. Dadi kan kosnya lebih murah, enak. Mas kawin paling mek hand sanitizer. Sampeyan asik gorong rapi nang aku kongkon kawin Ya kan, ya opo. ya awak dhewe diskusi, Iya. diskusi saling Lek untuk iku sih ambek anu mbok menawa para sesepuh wis pun rawuh monggo segera merapat nggih mergo nom-noman iki ngomongane nglambyar. ngomongane ngawur iki. Kali Mas Damis monggo jenengan temani kita bersama dalam nyanyian-nyanyian syahdu. Lek ngene iki gak ono Lek bonek kan nganggur suwi. suwi ya. Ayo saiki yo opo kon caramu tetep kan awakmu jiwamu wis bonek, getemu wis ijo. Cok yo apa caramu awakmu tetep membonek dalam masa pandemi? Kan angel iku. Menjaga jiwa bonek iku angel, iso awakmu lek gak bergerak, gak menggerakkan jiwa bonekmu kan luntur engko. Akhirnya jadi iki, jadi Viking. Soale kan. Lek untunge bal-balan mandek. Iya. Jadi pengeluaran yo rada. Lek bal-balan terus ono yo Lah yo caramu njaga jiwa bonekmu tetep urip iku mang lho, angel lho kan. is yo Iso awakmu engko lek Mas yo dianu wis gak apa-apa wis yang penting aku iso mangan. Gak bonek-kebonekan kan iso ngono. Pertimbangane saiki kan sing penting iso mangan. Sedangkan Iso awakmu mangan. jiwamu jiwa bonek. Ya apa caramu menyeimbangkan iso mangan tapi tetep iso bonek dalam yo bal-balan prei. iya tapi lho. Bal-balan prei sapa sing didelok? Oh berarti jiwa bonekmu vakum. Iya vakum sementara 1 Berarti tahun. wis gak bonek. Saiki ya mben bal-balan ya ono maneh. Lek masalah jiwa wis gak iso lek masalah jiwa iku. Gak Tetep iso dilang. mengalir. Terus dengan keadaan ngene ya apa maksa dhewe. Gak iso. Lek yo penurunan pasti ada, Iya, ada penurunan. Wis kabeh kena dampake. Pasti kabeh kena dampake. Ya apa carane dhewe wis iso guyu pokoke penting iso guyu. Soale guyu ya menambah imun jare. Cek gak sumpek. Asine rutinan ngene iki Mak Ian Monggo wis Mas Damis. dikangeni ambal arek iki. Sekarang ngenteni peraturan sing iso los. Oh, sik. Awak dhewe. Monggo Mas Damis lek Monggo, pun Mas rawuh Damis. jenengan Diselingi. temani kita dengan lagu-lagu indinya. Diselingi Lagu-lagu titik-titik. senja, sembilu. Iki cek gak ngawur ngomongnya iki. Wih deh, sing keras-keras. Metal cilik. Ojo mas, ojo keras-keras mas. Engko di parani karo Pol PP lho. Rodok ndredeg aku engko. Gak nggawe masker lho mas aku mas. Alhamdulillah selama saya bermakya kebetulan itu menjadi suatu inspirasi bagi saya untuk membuat sebuah karya. Baiklah, lagu selanjutnya tetap dari lagu saya sendiri. Judulnya adalah Kira-kira.
Kau sinar matahari yang terang, berujung pada liku-liku kehidupan. Tertutup malam, bertabur bintang, dibuai mimpi yang tak kunjung datang. Tiada sinar, terasa sesak, semuanya berjalan tanpa kepastian. Berujung derita yang selalu tersulut benci, terbakar amarah. Oh. Langkah berjalan penuh kebebasan, satukan pilihan pada pemikiran. Pemikiran selalu tak jalan bersama, rebutkan kuasa dengan kekerasan. Oh, nurani yang mulai tertutup gelap, halalkan segala cara untuk berkuasa. Tak peduli kesengsaraan melanda. Oh, mereka durjana pembunuh massa. Oi, saudara-saudaraku semuanya, jangan mudah kita terpecah belah. Kita bersaudara, berumpun, berpedoman cinta, bahagia hidup suci dalam perdamaian. Mulai tertutup gelap, halalkan segala cara untuk berkuasa. Tak peduli kesengsaraan melanda. Oh, mereka durjana pembunuh massa. Oh, saudara-saudaraku semuanya, jangan mudah kita terpecah belah. Kita saudara serumpun, berpedoman cinta, bahagia hidup suci dalam perdamaian. Cek gua. Bismillahirrahmanirrahim. PPKM ini. Pembaruan kebijakan. Kan iki temae pembaruan. Oke. Aku tak mulai iki ae ngelemeki ya. Sakjane engko pemateri ini kan bojoe Mas Sigit karo insyaallah engko Mas Acang. Terus nang Zoom kok muga-muga Mas Abrang karo Pak Suko ya min ya. Ya Muzamil jarine. Oh iya Muzamil pisan. Iya. Ya wis apik. Yang pertama nek kalau menurut saya jadi pembaruan iku nek berpijak nang teori ini Mbah Nun ya. Jadi saat ini terus kalau ke depan itu masa yang akan datang dan sedetik setelah ini ngomong iki lho iki wis masa lalu kan ngono. Jadi ya pembaruan iku penting ngono lho. Intine
nek bahasa Kanjeng Nabi yo, bahasa agama yo. Monggo Mbak. Sapa Narsum. Mbak. Monggo Ibu Sigit. Mbak Sigit. Mbak Sigit. Mbak Sigit. Nyonya Sigit, Min. Malam ini kita kedatangan seorang filolog juga, Mbak ya. Bisa disebut filolog. Ya. Beliau ini istri dari rekan kita, dari Mas Sigit. Nanti kita perkenalan, Mbak ya. Jadi sampean kenalkan aktivitasnya apa. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol lah tentang itu. Jadi kembali ke tema, teman-teman pada malam ini ngangkat tema tentang pembaharuan. Kalau tadi saya mau nyambung bahwa sebenarnya pembaharuan itu satu hal yang harusnya kalau dari agama itu wajib lah. Jadi kita harus selalu memperbaharui banyak hal, misalnya dari niat, tujuan dan apapun yang itu membuat kita lebih baik. Jadi intinya itu. Tadi Amin menyinggung tentang kondisi saat ini. Jadi pemerintah banyak melakukan pembaharuan. Kalau kita berpikir positif, mungkin mereka juga sedang mencari cara atau upaya, terutama menghadapi situasi. Jadi ada istilah-istilah mulai yang berhubungan dengan pandemi, Mbak ya, mulai lockdown, PSBB, terus sekarang PPKM, mikro, nanti ada mikroba. Enggak tahu, itu kan istilah-istilah, tapi kita menangkapnya secara positif. Ya pemerintah sedang berupaya memperbaharui banyak hal yang kemarin dianggap kurang, sekarang dicoba untuk diperbaiki. Meskipun kadang-kadang kita skeptis, ngomong dulinan kosakata ngono lho. Asline kalau hemat saya sebenarnya pembaharuan yang benar itu ketika semakin tertata. Jadi niate tambah benar, terus caranya juga menjadi semakin benar, tujuannya menjadi benar dan bermanfaat gitu loh. Kalau masih belum hasilnya belum seperti yang diharapkan, nah mungkin harus diperbarui lagi. Kalau dari sisi ini, Mbak, saya coba kesampaian ini sekarang. Kalau di videonya Mbah Nun sekarang, beliau lagi intens dengan Pak Manu, Mbak, Profesor ya Pak Manu ya, dari seorang tokoh filologi di Jogja yang juga guru kita lah. Itu beliau sedang intens membahas banyak sudut pandang, sisi pandang atau jarak pandang, hal-hal yang berhubungan dengan situasi dan kehidupan kita saat ini. Jadi mungkin kalau ditarik garis yang mendasar itu, bahwa yang saya tangkap dari diskusi beliau antara Pak Manu dan Mbah Nun itu,
manusia sekarang itu antroposentris. Jadi melihat semuanya berpusat pada dirinya gitu lah. Nah, menurut itu kalau menurut saya sih ada satu sisi yang benar, tapi banyak hal yang kurang tepat. Misalnya cara manusia melihat alam, melihat makhluk hidup lain selain manusia gitu loh. Kalau menurut Pak Manu berdasarkan kitab-kitab kuno gitu Mbak ya. Nanti sampean mungkin juga bisa mengelaborasi yang disebut kuno, klasik, terus kalau sekarang kan orang menyebutnya modern. Jadi menurut Pak Manu bahwa kita ternyata sering lalai atau mungkin lupa untuk belajar pada hal-hal atau kejadian-kejadian di masa lalu yang sebenarnya sudah tertulis gitu loh, sudah direkam, sudah dicatat dengan baik, yang sebenarnya itu mungkin bisa menjadi panduan kita ketika menghadapi hal-hal atau keadaan saat ini gitu loh. Jadi kan kayak tadi Mbak, PSBB, PPKM, tapi kita enggak punya rujukan saja nih bahwa ya ada pandemi, ada virus. Itu kan bukan hanya sekarang gitu loh. Itu sudah mungkin berlangsung sudah berabad-abad gitu loh. Kalau pakai teorinya Mas Sabrang, ya manusia sudah menyimpan sel dan memori itu di gennya gitu loh. Nah, tapi kan karena kita nggak bisa, ya itu ada sebenarnya orang Jawa itu sudah mencatat itu dengan seksama mungkin berabad-abad yang lalu, melebihi yang disebut orang modern sekarang gitu loh. Jadi kalau dilihat dari diskusi Mbah Nun dengan Pak Manu itu, kita lupa dengan satu aspek yang disebut kosmologi gitu loh Mbak. Jadi itu sekarang banyak tidak dirujuk. Artinya ilmu pengetahuan modern itu melihatnya sebagai satu masa lalu yang nggak penting, atau sekarang mungkin ada istilah tahayul, ketinggalan zaman lah ngono loh, nggak berlaku. Terus yang kedua, orang modern melihat bahwa hal-hal yang bersifat kosmologi atau keterangan-keterangan lama tentang itu disebut dongeng gitu loh Mbak. Itu ndak nyata karena mereka memakai parameter harus bisa dibuktikan dengan ilmiah, harus bisa divisualisasikan. Padahal kan ya karena kita yang belum nyampe saja atau belum mampu mencapai itu. Nah, nanti dengan sampean kita awali saja dengan itu gambaran aja Mbak ya. Nanti kita akan saja nih renewal atau pembaruan yang bagaimana, yang mungkin ada korelasinya dengan teks atau naskah atau kearifan lama yang mungkin bisa kita terapkan untuk memperbarui atau memperbaiki hidup kita saat ini, ya, yang berhubungan dengan pribadi, masyarakat, atau situasi lah gitu loh. Monggo Mbak, mic-nya Mbak. Ya, perkenalan dulu Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sederek. Perkenalkan, nama saya Agustin Aryani. Ya. Panggilannya siapa, Mbak? Kalau panggilannya monggo terserah. Ani bisa. Biasanya ini teman-teman Roma ini. manggil Oh, Romanya Agustin. masih gitu ya. Nggih. Saya asli pribumi di arek Sidoarjo. Tapi 2001 saya sudah domisili di Solo. Di Solo, kemudian sempat di Jogja, kemudian sekarang di Wonosobo. Wonosobo Dieng. Berarti domisilinya di Wonosobo Iya. sekarang. Kalau aktivitas sehari-hari saya di Dinas Pariwisata Kebudayaan di Kabupaten Wonosobo. Kemudian langsung tadi kita Si Mbak, aktivitasnya yang di dinas itu lah sampean bagian apa kan gitu. kalau di kedinasan saya di apa namanya, cagar budayanya. Jadi cagar budaya itu termasuk nanti manuskrip kuno, ya. Tetapi kita sekarang kesulitan karena naskah-naskah itu kan di Wonosobo sendiri atau mungkin di sini itu orang kurang paham, kurang memahami. Jadi hanya dipikir tulisan koyok cacing gitu. Kalau orang itu nanti kita aja mulai dasar-dasarnya dulu supaya teman-teman juga lebih mudah memahami apa itu filologi gitu. Berarti sampean pegawai negeri, Mbak ya? Nah, dewe iki wong Bambung kabeh. Loh, saya babu. Loh, kok iso? Iya. Saya digaji rakyat toh. Masuk iki. Nah, terus ini libur. Sekarang mulai awal Januari saya cuti 3 bulan. Jadi ceritanya cuti melahirkan itu tadi. Walah, gak Saya ketoro lho, bawa. Mbak, mari nglahirno. Ya siap-siap. Oke. Sampai bulan apa cutinya? Maret. Oh, Sampai bulan akhir Maret saya kembali ke siap. gunung lagi. Nggih, nggih, Sekarang turun ke kota ini Iya, ceritanya. Mbak. Pulkam ya. Iya. Santai sih, Mbak. Oke. Ketemu nih Mas Sigit, Oh. piye ceritanya? Baik ya. Mas Sigit itu kan rimbawan, ya, arkeolog rimbawan. Dia punya minat yang kuat tentang penelusuran atau ekspedisi pada situs-situs kuno ngono lho. Ya. Sampeyan ketemu nih di cerita Mbak Waduh, arek iki ben ini membuka ini orangnya di mana ini. gak apa-apa Mas Sigit los kok. Saya malah ketemunya di sini. Oh, malah di situ. Iya, di kota lahir. Waktu itu Mas Sigit di di Balong Bendo di Pelawangan. Itu. Jadi saya pulang pun sebelum ketemu dengan Mas Sigit juga setiap kali pulang jarang di rumah. Tapi Karena satu event atau enggak, ya itu tadi saya kalau pulang jarang di rumah. Saya karena saking tertariknya, orang penasaran itu enggak ada obatnya ya. Penasaran. Jadi saya mengumpulkan folklor di masyarakat, kemudian di situ banyak hal yang tanda kutip
itu sebetulnya file-file penting ya. Kemudian bertemu dengan Mas Sigit pada waktu saya di Pelawangan, diinfokan seorang teman, oh itu loh ada orang wong aneh nang kono itu. Tahun 2014 sepertinya. Jadi nek pakai bahasa iku tumbuh ketemu tutup, Mbak. Sing iki sing lanang Mas Sigit iki bagian lapangan, Mbak sing bagian iya mencatat dan juga membaca, memberi info timbal balik. Ya alhamdulillah. Jadi yang patut disyukuri Mbak Ani dan Mas Roma Sigit itu satu passion. Jadi ya insya Allah berkah Mbak, dan enak lah, mudah-mudahan semakin banyak menemukan apa ya rahasia-rahasia di balik manuskrip dan situs. Dan itu insya Allah sangat berguna bagi kami. Miki kurang situ rek. Amin engko karo takon-takon. Ini kurang panjang. Kalau Mas Sigit cerita ke kita Mbak, beliau itu menguasai bahasa Kawi. Bahasa Kawi, ya Osing ya. Osing katanya dekat dengan Kawi gitu. Beda. Ada beberapa memang oleh penutur masih digunakan. Gitu ya. Iya. Nah, manuskrip yang sering sampean pegang itu berbahasa apa Mbak? Kalau saya lebih ke ini, ke Jawa Barunya, karya Jawa Baru. Oh, berarti masuk klasik ya kalau iya, bisa. Pakai terminologi Pak Manu itu kalau di bawah abad kepiro ya? Aku rodok lali nang video nih. Di bawah abad keempat lah, atau mungkin sebelum itu masuk kuno. Kalau yang sudah di atas itu nanti masuk di klasik. Nah, setelah klasik kan sekarang orang menyebutnya modern kan gitu. Iya. Untuk kadang kita salah kaprah nih. Iya, Mbak. Gini. Kadang orang menyebut bahasa Palawa, huruf Sangsekerta, terus kalau Palawa itu aksaranya, bahasanya namanya Sangsekerta. Lah, ada namanya bahasa Jawa kuno, aksara Kawi. Setelah itu baru aksara caraan, bahasa aksara Jawa Baru yang Hono Coroko. Kalau saya lebih fokusnya ke aksara Jawa Anyar itu. Yang Hono Coroko itu. Ya. Itu saya kemarin sempat ngikuti di Twitter itu ya, ada aksara Tamil, aksara India kuno kalau enggak salah. Sakjane mirip-mirip loh. Mirip, memang satu rumpun ya itu. Dari peralihan dari yang tua kemudian sampai sekarang yang anyar, sekarang kita menyebutnya aksara Jawa Anyar atau aksara caraan seperti itu. Kalau dari Departemen Pariwisata Mbak ya, atau subbidang untuk pengenalan bahasa itu, kalau kita mengenalnya di sekolah-sekolah toh, itu Hono Coroko ya anak saya. Tapi setelah itu kita lupa loh Mbak. Dewi biyen oleh satu saya ujian nulis moco, tapi sekarang lupa. Blas. Iku lho aku ya apa iku. Usaha dari nyun saya mungkin sampean punya pengetahuan tentang sakjane pemerintah dalam hal itu bagaimana supaya selain yang maksudnya yang dikurikulumkan ya sebagai iku muatan lokal kalau tidak salah ya. Betul, muatan lokal. Iku apalagi yang dilakukan oleh pemerintah supaya itu masih tetap menjadi warisan kita, masih kita ugemi, masih bisa kita amalkan istilahnya kan ngono Mbak. Ada enggak dari saya kemarin saya begitu nonton
Pak Manu ya karo pacarku nang omah iku. Sakjane kita harus belajar loh ini gitu loh. Jadi punya minat lagi ngono loh. Cuman kan ya terus terang wong kita nggak pakai itu loh Mbak. Itu persoalannya kan sekarang. Artinya saya kalau melihat misalnya Thailand atau yang non bahasa itulah ya India atau Cina, Jepang kan mereka masih pakai aksaranya, sementara kita ngikut abjad itu toh gitu loh. Latin itu. Ya? Iya, ikut Iya. Latin. Nah, saya kira itu yang kemudian kita menjadi lupa dengan sakjane itu punya kita ngono lho, Mbak. Mulai apa tadi? Palawa. Kalau ya. Yang Jawa-Jawa Itu lah. yang Jawa ya. Wong Jawanya rai lali ya, deh, Mbak. Mungkin kalau di Jogja masih lah nama jalan, tapi kan itu sudah ditranslate gitu loh. Tapi sudah banyak orang yang ya nyun saya kalau menurut saya atau saya sebenarnya itu ya apa ya iki ya ngono lho, cacing iki. Nah, itu ya apa Mbak, negara ada ndak upaya itu misalnya ya kayak kalau tari adalah apa kalau di Sanggar Budaya itu ada tari les nari, ada yang berbayar, ada yang gratis. Anu lah, tapi kalau yang bahasa saya agak sulit menemukan. Ya, bahasa itu bisa karena terbiasa ya. Sedikit cerita, saya kan arek Darjo asli. Terus nekat waktu itu di UNS tanpa berbekal bahasa Mataraman, bahasa Jawa Kulonan itu. Saya dulu sering jadi korban bully. UNS jurusan bahasa sastra Jawa. Oh ya benar. Berarti sastra Jawa kira. Itu kemudian ya bahasa bisa karena terbiasa. Mungkin dari lingkup kecil dulu, dari keluarga, lingkungan, kemudian seperti ini. Diskusi-diskusi kecil. Kemudian kalau kita bicara kurikulum, saya memang kecewa sebenarnya, karena saya dulu juga saya mantan guru. Selamat datang Pak Amin. Saya sempat 2009 penerimaan di sebuah SMA. Sampai 2013 akhirnya saya mengundurkan diri karena saya nilai memang kenapa kurikulum usang itu masih dipakai seperti itu. Maksud sampean yang usang itu gak cocok dengan sekarang, Mbak? Bukan seperti itu. Khusus Jadi bahasa Jawa loh ya, kurikulum yang bahasa Jawa. Bahasa Jawa atau sastra Jawa itu kan erat hubungannya dengan sejarah. Banyak sekali hal-hal yang sepertinya tidak masuk di logika saya gitu loh waktu itu. Jadi saya sering diskusi dengan teman sejarah, seperti misalnya manusia sangiran. Kita berasal dari kera evolusi Darwin. Lah, seperti itu kan seperti itu kan saya sendiri kurang ini ya, kurang bisa masuk seperti itu. Kemudian tentang sejarah-sejarah zaman prasejarah, zaman belum mengenal aksara yang dimulai pada abad ke-5 itu kan suatu hal yang ndak masuk akal. Pada waktu aksara itu ditemukan, kita baru menyebut itu zaman kita mengenal aksara itu zaman sejarah. Sebelum ada aksara, prasejarah. Terus bagaimana dengan penurunan kitab-kitab suci sebelum abad ke-5, apakah menggunakan bahasa isyarat atau seperti apa? Itu kan jelas menggunakan aksara, kemudian ada sastranya di situ.
banyak hal yang memang harus direvisi gitu loh. Lah hubungannya dengan kurikulum ini tadi, bahasa Jawa waktu itu erat sekali hubungannya dengan pelajaran sejarah. Jadi misalnya saya waktu itu guru bahasa Jawa, dalam 1 bulan itu kan pasti ada namanya tema apresiasi sastra. Nggih, matur nuwun. Di setiap akhir bulan biasanya ada apresiasi sastra. Di situ sedikit saya ulas ke adik-adik didik nggih, anak-anak didik saya. Kita mengenal ini loh dulu, ada apa namanya, sebelum aksara Jawa Baru kita mengenal aksara yang lebih tua seperti ini. Tetapi kurang bisa diterima dengan banyak hal itu. Akhirnya saya sendiri juga merasa istilahnya kurang cocok. Wah, ini saya kurang cocok ini. kurang telaten atau seperti apa. Akhirnya 2013 saya mengundurkan diri. Terus pindah ke kedinasan, kemudian di dinas pun 5 hari kerja di sana, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya habiskan dengan suami untuk eksplor di luar. Seperti itu. Ya, itu mikir sing abang buat Mbak E sampean sing situ lah. Dicoba. Bisa kok, bisa. Coba. Oh, kurang maju titik. Enggak ada suaranya Mas Ahid, enggak enak nanti. Mungkin Mas Sigit bisa dipanggil kan, tambah enak ya, tambah gayeng ya. Iya, Mas Sigit. Oke. Mbak, satu hal aku kan gak ngerti aksara-aksara ngono Mbak ya. Dalam ilmunya atau mungkin dalam yang sampean ketahui, kalau dibilang hierarki dari yang terlama hingga yang sekarang kita kenal itu kan, kalau sekarang kita kenal kan Latin ya, bahasa Indonesia itu. Terus ya sedikit-sedikit kan anak Hono Coroko itu. Nah, itu mana yang jadi yang terlama sampai yang terbaru itu ada aksara apa saja atau mungkin ada bahasa apa saja yang sampean ketahui, atau dalam ilmunya ada apa saja yang ada terutama di Jawa ya, karena nanti kalau sampean umpama tahu ada aksara lain lagi di Kalimantan, monggo di share. Jadi supaya kita jadi tahu soalnya ini adik ini pernah memakai berapa aksara sih gitu. Seperti itu, Mbak. Nggih, matur nuwun. Kalau yang sekarang kita mengenal aksara Jawa Anyar atau sebutannya aksara carakan tulisannya, yang Hono Coroko Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga itu. Sebelumnya kita mengenal namanya aksara Kawi. Bahasanya bahasa Jawa kuno. Sebelumnya lagi sempat dengan temuan-temuan prasasti itu ada yang menggunakan aksara Palawa, bahasa Sangsekerta, seperti itu yang saya tahu. Kalau saya lebih fokus ke aksara caraannya, jadi aksara Jawa Anyar. Di sini naskah-naskahnya misalnya naskah Centini, naskah Sri Setyono, babat Tanah Jawi ya, seperti itu. Mbak, contohnya tentang iki loh,
kawi misalnya, kawi dengan Jawa Baru dengan caraan tadi, itu apa? Ada ndak satu kata misalnya bedanya? Misalnya kalau minum kalau Jawa Baru iku apa, kalau kawi dia apa? Iku sama atau berbeda? Ada berbeda, ada yang mendekati, ada yang maksudnya suku kata, kemudian ada yang berbeda antara kawi dan Jawa Anyar toh. Nggih, seperti itu. Contohnya misalnya apa ya? Nyeluk Mas apa Kang, mungkin sama tidak? Apa contohnya? Menyebut ya? laki-laki misalnya, atau ya satu kalimat misalnya. Gini aja, kalau tadi kan sempat bahasa Osing ya, bahasa Osing itu kan ada beberapa kata oleh penuturnya masih dipakai kawi itu kan, bahasa Osing dari Mas Sigit itu loh. Ya, kalau menyebut saya pernah dengar itu menyebut istri itu rabi. Kalau Jawa garwo. Oh, menik, ya. Nah. Kalau di suku Osing, bahasa Osing itu menyebutnya rabi. Jadi saya sempat juga, masih dipakai ya di sini itu. Niki rabi kulo gitu. Mas Sigit memperkenalkan saya, ini rabi kulo, rabi. Oh, rabi masih terpakai di sana oleh beberapa penutur itu seperti itu. Ada yang memang berbeda, ada yang mendekati seperti itu antara kawi dan Jawa Anyar. Kalau sekarang kan rabi itu stri kulo, kalau Jawa Anyar kan stri atau garwo. Kalau di Osing itu masih dipakai yang lama itu rabi. Niki rabi kulo. Tuh. Kalau sekarang rayi ya. Rayi, nggih, rakyat nggih, itu kalau ya. Kulonan. Rayi itu adik ya. Raka, rayi, raka niku kakang, rayi adik gitu. Ada yang rakyat ya. Iya. Nggih. Kayak asu. Mbak, sampean punya ndak pertanyaan atau meneliti bahwa mulai dari induknya ya jare bahasa Tamil katanya ya, mbok bener pora? Tamil terus Sanskerta, Sanskrit iku terus menjadi Jawa kuno apa kawi lah, terus kemudian menjadi Jawa yang baru. Iku kenapa sih kok berubah ngono lho? Apa iki angel diterobos ae bikin agak muda atau gimana? Sampai sekarang wis gak usah digawe ngono lho, dhewe gak nggawe dadi anake londo. Iku kenapa gitu loh? Saya sendiri juga masih belajar ini terus. Ada perkembangan seperti itu, ada peralihan dari aksara mulai dari yang ndak terlalu lama lah. Kawi ke caraan itu kan ada yang bentuknya berubah, ada yang hampir mirip seperti ini. Ada yang tidak ada di caraan itu ada di kawi. Misalnya kita kan hanya mengenal 20 Hono Coroko Doto Sawolo. Kalau di aksara caraan itu kan yang ada 2 huruf ya,
Hono coroko itu kan H dan A, Hono coroko. Ada yang to. Ini simple tapi kadang kita sering luput. To, do. Lah, itu kita mengenal aksara caraan itu kan ada to, ada do ya. Kalau mungkin dalam bentuk kata itu wedi dan wedi. Wedi itu takut, wedi itu pasir. Lah, kita mengenal ada tiga huruf T, H, A, D, H, A itu di aksara caraan, tapi di kawi itu banyak. B, H, A, ba. G, H, A, ga. K, H, A, kha. Itu ada itu. Jadi saya juga masih belajar. Ini ada peralihan seperti ini itu kenapa dan alasannya apa, tujuannya apa. Jadi apa ya, masih sama-sama inilah, mari sama-sama belajar. Ya, cek. Iki ono suarane ya, Bar. Ya. Wediku gak ono suarane. Sepintas berarti ya, Mbak. Kopi. Sepintas itu berarti setiap bangsa yang ada di Indonesia, aku gak ngomong suku ya, saya tidak ngomong suku, tapi bangsa yang ada di Indonesia itu berarti punya aksara sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Ya, jadi kayak Madura itu bede, ya Pak. Loh, akeh ya, itu banyak. Teko bede iso akeh kan ya. Lah ya. Bede. Wadah. Tua wong tua apa? Oh gak, ya wis. Loro terus ono maneh papat kudune. Akeh ya. Artinya berarti kan berarti saya kalau melihat sementara ya Mas Ahid ya, bukan lantaran karena apa, mungkin salah satunya adalah proses perjalanan peradaban itu sendiri yang menyesuaikan di lokasinya. Iku mau kan menarik Rabi ya di Banyuwangi, di Osing masih ya. Ini Rabi kan kawin. Iya, lebih ke kata kerja. Iya. Kalau di sana bendanya. Iya, ini kan loh, kata kerja menjadi kata apa ya? Iku menurut saya ya, karena perjalanan itu tadi ya. Karena perjalanan peradaban umpama ya mbiyen iku ternyata iku peradaban awalnya teko Gunung Kawi umpama ya. Mlaku sing ning Bojonegoro dadi apa, sing mrono dadi apa, kira-kira ngono lah Mas Ahid. Termasuk mungkin di era-era itu ada kerajaan-kerajaan apa yang pasti mempengaruhi, pimpinan-pimpinan kerajaan itu yang mempengaruhi dari perjalanan kosakata itu sendiri. Karena kalau melihat Nusantara dengan bermacam bahasanya, berarti Nusantara ini sendiri menurut saya tua sekali gitu, Mbak. Ya. Tua sekali gitu. Maksudnya kalau menurut saya ya, karena Kalimantan itu dewi mana ya? Banjar itu ya, Banjar itu meskipun kelihatannya sama gitu ya, mirip-mirip ke sampean ke sana orang-orang bahasa Indonesia kangelan aku. Aku setahun ning kono iku kangelan. Gimana, Pang? Apa kabar, Pang? Gitu. Terus ada logat-logat yang menurut saya berbeda juga, termasuk penggunaan katanya itu. Nah, itu sing nyebrang rono kok gorong sing Dayak agak ke dalam iku ning daerah Meratus ning dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjutkan Mas Ahid iki bae ono sing takon-takon ya. Ya, bae ono sing takon-takon takon sembarang wis gak kudu takok bahasa Kawi ngono enggak. Nek sajane jomblo ngono takon ya bahasa Kawi ini aku cinta kamu apa. Iya digawe kaos. Iya, sesuk gawe kaos termasuk aksarae. Ayo sapa sing jange takon? Bus, takon apa, Bus? Duh, gak ada sing takon.
Ah, Mik abang iki lho. ya sing mik abang ae. Cukup ton. Cukup ton. Hari ben ngomong. Gak usah sungkan-sungkan ton. Masih gitu ning jopo kok ton. Oke, Mbak Ani nggih. Sebagai pertanyaan pembuka dari saya Hari Jamaah Bawang Wetan. Gini Mbak, ada aku lek ngarane distorsi pemahaman ya Mas. Ketika saya dulu melihat aksara Jawa dan cerita-cerita yang ada di buku-buku itu, dalam bayangan saya itu adalah iki mong sastra. Jadi kalau saya sudah memahami ini sebagai sastra, otomatis sastra iki meng cerita sing iso ada apa jenenge ono biase seperti itulah kira-kira. Cuma saya juga beberapa kali melihat video-video tentang Jawa itu, saya akhirnya berpikiran ini sakjane bukan sastra nih, ini mungkin kejadian sebenarnya yang saya tidak memahaminya, karena bapak saya juga tidak mengajari, ibu saya juga tidak mengajari bab itu, apalagi di sekolahan gitu. Permasalahannya sekarang adalah saya punya anak ini, saya ingin sekali memperkenalkan anak saya untuk sedikit tahu sakjane bangsa kita ki koyong ini loh, seperti itu. Masalahnya lagi saya tidak punya literasi, karena ngerti dewe kan kita menemukan literasi Jawa di mana? Kalau literasi pop di mana-mana ada kan gitu. Literasi Jawa. Mungkin pertanyaan awal saya pengen tahu sih Mbak, juga berkecimpung di bidang pendidikan guru. Iya Mbak, carane step awal untuk mengenalkan tentang kejawaan kita itu neng bocah umur-umuran ya. Putri saya kebetulan sekarang 6-7 tahunan lah, dengan maksud biar bocah ini besok nyambung dengan mbahnya, meskipun tanda kutip saya sangat tidak nyambung dengan atas-atas saya gitu. Jadi saya tak pikir ini penting sih untuk pengetahuan anak-anak kita. Saya juga yakin anaknya Mas Hahid susah untuk nulis aksara Jawa, saya yakin nggak bisa. Itu mungkin dari saya. Monggo Mbak Ani, itu Mas Hari metode. Jadi mudah-mudahan sampean punya gambaran. Oh kalau untuk anak umur segini baiknya begini. Kalau untuk yang dewasa dikai serat-serat centini apa misale. Monggo Mbak. Nggih, matur nuwun. Mas sinten, no? Mas Hari. Mas Hari. Nggih. Sebetulnya pertanyaannya itu sama dan hampir semua orang tua ya seperti itu, termasuk saya. Yang mungkin bukan caranya kalau umur sekian harus begini. Kalau menurut saya kita ini kan kenapa kadang orang menilai Jawa kok lali Jawane lah, seperti itu. Dari kita turun ke anak, kemudian seperti itu kan. Lah harus ada yang ini sedikit dirubah ya, pola pikir dari kita sendiri sebagai orang tua. Kalau nanti kita sudah bisa, baru nanti turunnya ke anak-anak kita. Jadi saya melihat saya dengan Mas Sigit nggih, dan pengalaman saya mengajar juga di waktu itu, kita ini kan seperti bangsa yang minder, bangsa minder itu loh. Kalau ngomong Jawa atau bahasa kromo halus dibilang deso.
nek ngomong bahasa Indonesia wis apa, kalau bahasa Wonosobo itu maer, sudah bagus seperti itu gitu. Gaul. Ya. Nah, pemahaman itu yang harus kita rubah dulu. Kenapa kita menjadi bangsa yang minder? Padahal kalau ini tadi renutannya dengan filologi, Mas Hari. Banyak dari kita yang kurang paham dengan apa toh ilmu filologi itu. Nanti saya mulai dari filologi dulu. Apa toh filologi itu? Kemudian sama waktu itu saya masuk filologi, saya diejek sama teman-teman, bahkan keluarga yang kurang paham apa toh itu. Prospek ke depan bagaimana, seperti itu. Ternyata setelah saya dalami, saya pelajari, filologi luar biasa. Filologi itu semacam apa ya, kayak kalau misalnya saya dengan Mas Sigit itu, Mas Sigit teknis lapangannya. Kalau saya punya peta dalam artian di sini tersimpan banyak sekali kekayaan di dalam naskah ini. Itu informasi-informasi penting, kemudian kita ke lapangan, kemudian ada seperti contoh, saya pernah membaca sebuah naskah X itu sepertinya memang sekilas seperti dongeng, bukan dongeng, dolanan bocah. Dalam bahasa Indonesia itu seperti ini, tak uber kowe melayu mengulon limang jangka, melayu mengetan telung jangka gedruk lah. Ternyata kita jangan berhenti di terjemahan. Ali aksara terjemahan sudah, itu kebanyakan filolog seperti itu. Kita berhenti di terjemahan sudah. Pada waktu kalau orang Jawa kan kita ngeramesi, kita menafsirkan apa toh ini, apakah betul itu hanya berisi dolanan bocah atau ada sesuatu. Saya ingat setiap kali dengan Mas Sigit saya diajari toh, oh di situ ada situs, di situ ada tandanya seperti ini, ada anomali tumbuhan, kemudian ada pada waktu kita menapak di tanah itu ada suara seperti menggema di bawah. Lah, saya ingat naskah itu. Ternyata setelah diramesi bareng-bareng, setelah kita tafsirkan, ternyata ada sesuatu memang. Lah, simbah kita tidak bloko memang menceritakan di situ ada sebuah harta karun terpendam, ini emas berapa kilo, ndak. Tetapi mereka membalutnya dalam bahasa kiasan, pasemon, sanepo dan lain-lain di dalam naskah-naskah yang diteliti oleh filolog itu. Kemudian kenapa kita menjadi bangsa yang minder? Karena memang menurut saya ada hubungannya dengan kurikulum ya. Kurikulum memang saya kurang tahu juga kenapa seperti kurikulum sejarah itu kenapa masih dipertahankan yang data-data yang sudah usang, padahal itu sejarah itu kan dinamis. Pada waktu data atau informasi baru itu lebih akurat, berarti yang lama otomatis gugur. Lah, itu kenapa tidak pernah dipakai dalam kurikulum kita? Jadi anak didik di sekolah juga bingung gitu loh Mas waktu itu. Pada waktu dia sebelum ada guru sejarah masuk, dia menerima pelajaran agama. Kita tahu kan, kita adalah keturunan Adam. Adam adalah manusia pertama yang diturunkan. Berarti kalau menurut saya kan Adam manusia pertama yang diturunkan, dan kan sudah wajah, rupa dan penampilan sudah sangat seperti kita atau mungkin lebih.
Tetapi guru agama ini keluar, datanglah guru sejarah. Guru sejarah memberikan materi tentang manusia sangiran. Kan ininya kopior suwe-suwe Mas siswa itu. Iki sing bener sing ndi itu loh. Lah saya kurang paham dengan kurikulum ini. Saya katakan kurikulum usang ya. Apalagi di situ sejarah Jawa yang harusnya selalu ada yang baru. Kenapa yang lama digunakan? Kenapa yang data-data yang sudah usang ini tetap digunakan? Sepertinya kita menjadi bangsa yang minder ini apa memang by design gitu. Iya, seperti itu atau bagaimana? Akhirnya yang terjadi adalah banyak anak didik saya waktu itu. Kenapa kowe kok mesti omong-omongan guneman karo kanca-kancamu iki kok nganggo basa Indonesia? Bahasamu mana? Bahasa ibumu itu. Ya itu jawabannya malu. Deso Bu itu, padahal ya seperti itu. Kalau kita lebih mengenal bahasa Jawa itu luar biasa loh. Saya tidak pernah menemui bahasa, menurut saya ya, seindah bahasa Jawa. Satu kata saja banyak sekali artinya. Kalau jatuh gitu aja ada ndelosor, ada jelungup, ada jungkel, ada lain-lain lah. Terus ada tingkatan dari basa kromo, basa ngoko, kromo alus, kromo inggil, dan misalnya saya sebagai penutur kemudian berbicara dengan Mas niku, saya menggunakan yang tingkatan mana itu ada. Bahasa Bagongan, bahasa Keraton itu berbeda lagi. Misalnya saya dengan Mas Sigit, saya berbicara dengan Mas Sigit, kemudian saya berbicara dengan sampean itu berbeda. Itu tatanannya luar biasa. Jadi kenapa kita istilahnya ada memang kesalahan yang harus kita benahi di situ. Iya Mbak, artinya ya satu Mbak ya, nek tak oleh urun lah bahwa sejarah iku lek bahasa Amin ditulis oleh pemenang ngono ya. Terus yang kedua mungkin bukan kita sesali, sajane itu juga pembaharuan ketika ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu ya, sebagai bahasa Indonesia yang menjadi bahasa bahasa nasional, supaya kita punya satu bahasa pengikat antar bangsa, bahasa Yamin. Misalnya Jawa, Madura, Kalimantan, Papua, Timor, Bali. Karena kita punya banyak kekayaan lokal, ketika bersatu supaya ada satu pengikat. Mboiku kebablasan atau apa Min ya? Akhirnya kalau saya bukan mindernya sih, ya kita ngambil praktisnya, mungkin itu. Terus yang ketiga, semua translate atau literasi kalau yang dari luar ya kitab suci saja nanti diartikan ke bahasa Indonesia, terus ilmu pengetahuan dan mungkin yang masih memegang itu pondok Min ya. Jadi ada pondok yang kitabnya masih ditranslate ke Jawa. Kalau di Madura itu ditranslate ke Madura. Saya kira itu juga masih menjadi, kalau bahasanya Mas Amin kemarin di grup itu masih jadi benteng pertahanan kita. Tapi memang tugas terbesar kita ya itu tadi loh. Kalau menurut saya ada satu gap yang terputus. Ya apa kok jadi sampean kopior iku mau Mbak?
harusnya sejarah atau itu kan tafsir juga sih, tafsir tentang satu kitab itu kan harus diperbaharui, dan itu mungkin yang belum ada Min ya. Misalnya begini, kalau saya menyinggung tadi tentang penciptaan kan gitu ya, kalau secara literer memang Adam, tapi di kajian yang lebih dalam di Maya sering disebutkan bahwa ada makhluk, jadi sebelum manusia, sebelum Adam diturunkan itu sudah ada. Nah, itu yang mungkin ono sing ngarani iku buta, cakil ngono lho. Keterangannya seperti itu. Tapi kan yang baku gak sampai ke situ gitu loh, gak sampai ke situ. Terus untuk metode tadi, ya saya kira ya ayo Har. Ya, dimulai dari kita. Penggemit. Aku gak nambahi, tapi sampean dongeng ngono lho Mbak, buku apa sing sampean terjemahno sing kira-kira iso dibagino ya sak halaman apa rong halaman itu ono buku iki ngene ono. Kira-kira seperti itu lah. Kira-kira cocok yang apa atau gimana? Oke, Mas Hari, terus pundi Mas? Mungkin jawabannya dimulai dari kita, dari kita kemudian kita turunkan ke anak-anak kita. Satu. Dan Jawa Cek, itu bukan satu. hanya aksara dan bahasa, perilaku itu yang penting juga. Jadi cara makan, kalau sekarang kan sudah contohnya itu ya, cara makan, cara jalan, cara berbicara, seperti itu. Terus ini Mbak, Mungkin problem terbesarnya yang saya alami, saya susah cari literasi. Aku nang dia golek contohnya. Dulu saya waktu SD, prestasi terbesar di dunia pelajaran bahasa Jawa adalah iso nulis Hono Coroko. Iku wis bijimu apik dhewe. Setelah SMP wis buyar, wis lali. Problemnya gitu Mbak. Jadi aku apa nyontohin anakku itu tekan dia golek-golekane itu susah ya cari. Iya. Cari seperti kalau itu. dulu saya waktu itu masih tahun berapa ya saya? Itu hanya sampai SMP ya. Kalau sekarang kurang tahu kalau di Sidoarjo. Muatan lokalnya sampai SMA atau berhenti di SMP? Kalau anak sekarang? saya masih sampai SMP ada. Tapi SMP? enggak sampai kelas 3 kayaknya. Oh, kalau di Jawa Tengah masih sudah SMA itu ada muatan lokal bahasa Jawa ada. Sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Seperti itu. Dari Mas Hari tadi mungkin di mana kita dapatkan sumber-sumber itu ya. Kalau buku itu ya terbatas itu ya Mas, hanya mengulas bahasa, aksara, padahal Jawa itu kan luas sekali. Tidak hanya belajar aksara kemudian bahasa. Sama seperti filologi itu kan bukan hanya aksara dan bahasa, tapi kebudayaan masyarakat yang berdasarkan pada bahasa dan sastranya. Jadi semua dipelajari. Kebudayaan masyarakat itu filologi, objek penelitiannya memang naskah-naskah. Kemudian yang diteliti itu kebudayaan masyarakatnya melalui bahasa dan sastra di dalam naskah itu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan diskusi seperti ini kalau misalnya sumber-sumbernya kurang ya. Kalau memang di sekolah ya menurut saya memang sangat terbatas.
karena hanya di sekolah biasanya hanya berkutat masalah bahasa dan aksara saja. Itu. Saya tak berbagi, Mbak. Dulu saya kawin dengan istri itu kebetulan Cihuy. Aku bahasa Indonesia hari. Iya. Jadi istri saya kebetulan kakeknya itu kakek, tapi bukan kakek anu lah, kakek apa ya? Dia pamannya bapak gitu loh. Itu seorang dalang dan sampai sepuh itu bertugas sebagai anu pembaca mocopat di RRI Surabaya. Namanya almarhum Mbah Darmo. Mbah Darmo. Nah, itu kalau dia sakjane iku mungkin aku sakjane duwe sumber tapi wis almarhum suatu ketika jadi saya kawin niku proses ini lengkap. Tadi ono nyantri, ono nek midodareni mungkin anu ya. Lah iya. Siap gerak kamu deng. Saya dari situ Bondo tapi ya besar di Jawa. Itu situ Bondo Jawa. Jadi dari prosesi ada ruat, ada midodareni, terus saya malam itu ada nyantri. Jadi anyar maneh iki aku tadi di maju terus saya ada semacam teks itu saya ditutur-tuturi ngono. Nah, setelah proses itu selang berapa lama saya terus tak ruati dhewe le, terus saya dikasih naskah. Iki ben uripmu masih ada naskahnya. Nah, iku aku hilang, padahal tak laminating. Hilangin nang buri, ceritane naskahin. Aku menyesal, saya menyesal. Supaya uripmu enak, ikon wis tak pasani, iki tak kei wacan-wacan. Nah, iku saya yang kesulitan. Sampai saya tanya ke mertua saya orang Bojonegoro, orang Cepu. Seneng wayang, iku kosakata Jawanya lumayan lah. Iku gak mudeng. Karena ada banyak vokal atau konsonan yang atau tulisan juga aneh ngono lho. Dadi ngapalno gak iso-iso, Mbak. Engko lek kate turu diwaca. Dadi apa jenenge ya? Dia nyebutnya raja apa gambare senjata sing kaya panah tapi indase gerigi gitu loh. Apa? Trisula atau apa? Bukan, yang seperti panah gini kayak petir terus ada depannya ada manggala, cakra manggala. Cokro manggilingan, iku serat. Iya, senjatai wayang iku lho sapa sih? Nah, itu jadi dia ditulis tangan. Terus karena saya eman ya, tak ketik ya tetap gambare podo. Terus tak laminating, Mbak. Iki tinggalane Mbak rek. Nah, iku aku Lalina putranya Mbak Darmo itu dalang Serono iku lho. Si ono kayak wonge. Dulu tinggalnya di Demak. Nah, kalau di luar itu ya, di luar Jawa karena dia seorang dalang, seorang tokoh. Jadi beliau mendapat ijazah resmi dari Keraton Solo kalau tidak keliru ada itu. Ya sebagai orang yang kalau Surabaya ada acara ruat pasti mbah saya itu yang mimpin ngono lho. Aku sing paling ya sampai pada perilakunya. Jadi ya mungkin nek dipersempit kepada bahasa, kepada tulisan aksara, tapi Jawa sebagai satu apa ya? Juangkep ngono lho, Mbak, sak perilaku, sak wonge menghayati bener. Nah, iku aku sing eman, sekarang sudah almarhum. Karena ya balik mana ya? Karena kesulitan itu ngono lho. Aduh eman temen. Sampai
ke bapak saya, ke mertua saya, Pak niki napa maksudnya? Opo ya iki ya? Aku yo angel nemu bahasa iki ya gitu loh. Maksudnya di perbendaraan kalau wayang mungkin kan ada sekilas-sekilas sih bahasa-bahasa. Ayo kan nek ana dalang aku Madura gak sepiro ngerti. Yang Jawa pun kadang kan nggak bisa ngikuti secara jangkep ngono loh. Mungkin pas nembang, pas serat, pas apa kan gitu. Nah ini mungkin ada Sansakertanya, tak ada kawinya, tak ngono loh. Jadi kita ndak nemu. Nah waktu itu nggak sempat nanya. Terus orangnya sudah almarhum. Nggih. Ini berdasarkan pengalaman saya pada waktu ekspedisi ya, mengeksplor itu di luar. Di Wonosobo ya, khususnya di tempat saya, di tempat domisili sana. Banyak dari masyarakat itu yang kurang paham tentang pentingnya naskah. Berapa kali itu, lebih dari 3 kali itu saya menyelamatkan naskah itu sampai di rongsokan, Mas. Di satu gudang itu saya temukan di tengah-tengah itu, tak pilih siji itu. Kemudian ada lagi, karena saking awamnya dengan iki apa tuh tulisan cacing-cacing itu gitu. Saking awamnya. Yang kedua, ada lagi yang diugemi tenan. Setiap malam Jumua Kliwon kalau pakemnya di sana, kalau kita kan Legi ya. Di Wonosobo di Jawa Tengah itu Jumua Kliwon itu selalu diberikan sesaji, diberikan menyan, diberikan bunga. Kemudian saya tanya, Mbah, niku isine nopo? Kemudian dibungkus kain mori juga si naskah ini. Mbah niku isine nopo? Orang ngerti. Nyong, saya tidak paham isinya. Kalau saya membaca kata Simba dulu saya bisa edan seperti itu. Lah, itu kadang yang kurang dipahami oleh masyarakat yang awam. Jadi mereka itu memuja wadaknya, fisiknya dengan memberikan semacam itu, tetapi isinya kadang tidak terbaca. Itu yang mungkin pemahaman yang saya sering ke lapangan itu menemukan seperti itu. Jadi saya memberikan sedikit pemahaman yang sakral itu isinya, bukan bentuk wadaknya. Wadak sebagai sebagai penghormatan kita terhadap karya itu. Oke, Mbak Ani, alhamdulillah selamat bergabung Mas Sabrang dan Mas Suko supaya lebih mudah. Kak tampil ya. Malam ini kita mencoba mengangkat tema tentang pembaharuan, Mas. Jadi dari ngobrol-ngobrol awal dengan rekan-rekan, dan alhamdulillah malam ini ada Mbak Ani, istrinya Mas Sigit, seorang pemerhati atau praktisi bahasa Jawa. Jadi beliau ini dinas di Departemen Pariwisata Wonosobo, Mbak ya. Sekarang juga sering turun ke lapangan membantu suaminya dalam hal ekspedisi atau penelusuran situs-situs kuno. Mungkin Mas Sabrang bisa Mas Sabrang, Pak Suko. Mas Sabrang, Pak Suko, ada Pak Dudung. Cek. Mas Suko, cek suara Mas Suko.
Monggo Mas Suko. Saya moto dulu. Oh siap. Berarti sudah dengar Mas Suko ya? Ini Mas Suko ini habis dari Madiun langsung gabung ini. Makasih Mas Suko sudah capek-capek bisa gabung. Sinau sehat sedaya sunting nggih. Mas Abrang mesti dengar ya Mas Abrang ya. Ini Mbak Ani cerita tadi yang 1-2 halaman buku yang sampean terjemahkan, buku apa atau ya apa itu yang bisa ojo serat centini ini akhir wis hafal, akhir 40 puasa mati. Ojo Kama Sutra juga. Monggo Mbak Ani, jadi ben adik-adik sing SMK iki ya tertarik ngono. Ojo Korea Korea saya. Sarangi. Sebentar, saya tanya, apa yang aneh dari serat centini? Tidak ada. Bagi saya tidak ada. Serat centini itu ensiklopedia. Ya. Enggak hanya melulu tentang asmara. Tentang pertanian ada, astronomi ada, banyak hal di situ. Tetapi yang dikenal orang kan hanya kalau di penulisan saya belum pernah megang naskahnya, juga terjemahnya ya belum pernah. Aku hatam sak durunge maca. Enggak, atau memang dia ditulis sebagai ini serat centini, atau sebenarnya itu penafsiran kita tentang itu serat centini loh. Apa iya, cetok gitu ditulis. Saya tadi mau pinjam buku ya buat contoh buku-buku biasa. Kalau kita sekarang megang buku kan itu sudah ada judulnya, sudah ada pengarangnya, tahun terbitnya. Kalau dulu itu naskah, kita untuk mengetahui penulisnya itu tidak ditulis secara langsung, tapi biasanya di naskah itu menggunakan sandi asmo. Jadi kita mencari melalui kata-kata yang ada di dalamnya, bait-bait di dalam naskah itu. Kemudian tahun penulisan itu dalam bentuk kalimat yang biasa kita sebut condro sengkolo. Lah, jadi sekarang saya tanya, yang lebih cerdas itu masyarakat sekarang atau dulu? Kalau kita sekarang kan pegang buku kan ndak usah pakai mikir kan, oh iki judulnya iki, penulisnya ini. Iya, kalau dulu harus mencari dulu sandi asmo, nama penulis itu tertulis dalam sandi asmo. Ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya begini. Lah, iya, hampir mirip itu bentuknya begini. Kemudian tahun penulisan itu tidak gamblang 1823 mboten. Tapi menggunakan sebuah kalimat yang di situ kita sebut dengan condro sengkolo. Seperti kita kenal sirno ilang kertaning bumi, dibaca dari belakang, pusakaning dwi pujangga nyawiji, dibacanya dari belakang. Lah itu namanya condro sengkolo. Itu keunikan kita pada waktu membaca naskah. Makanya saya tanya, ini masyarakat sekarang dengan masyarakat dulu itu lebih cerdas yang mana? Kalau sekarang kita wis pokoknya jadi ini kita baca sudah, katanya Mas itu tadi kan bloko suto. Kalau yang sekarang tidak perlu berpikir. Mbak, ya iku mang praktis. Milih praktis sih. Pragmatis. Ya. Terus kalau menceritakan tentang salah satu naskah ya. Saya tidak mau serat centini nanti.
anu saja. Penelitian saya dulu di sini naskahnya di Museum Empu Tantular. Namanya Serat Sri Sedono. Serat Sri Sedono itu menceritakan tentang mitologi padi, mitologi cara bercocok tanam, pertanian itu. Di situ memang diceritakan tentang Dewi Sri dan Raden Sedono dalam cerita pewayangan. Pada waktu kita hanya membacanya saja tanpa ngramesi isine, tanpa menafsirkan lebih dalam, yang kita dapat ya hanya mitologi itu tadi, dongeng. Tapi pada waktu kita betul-betul mengkajinya lebih dalam, ternyata di dalamnya luar biasa isinya. Tentang bagaimana cara bercocok tanam, hari baik, hari naas, waktu yang tepat, kemudian sampai dengan mantra menanam. Kalau dulu menyebutnya mantra, kalau sekarang doa, seperti itu. Kemudian macam-macam sesaji yang harus kita sajikan di situ pada waktu bercocok tanam sampai dengan panen, itu ada di situ. Dan perhitungan itu berhubungan dengan ilmu astronomi. Jadi waktu saya meneliti itu hanya sekitar 1,5 tahun itu kurang, hanya meneliti kulitnya saja. Saya harus mengkorelasikan dengan ilmu-ilmu lain gitu loh. Jadi filologi itu tidak bisa kalau hanya bekerja sendiri. Kami harus menggandeng disiplin ilmu lain agar ini nanti bisa lebih mengkajinya, seperti itu. Itu tentang Serat Sri Sedono. Naskahnya masih tersimpan di museum sini. Oke, kapan-kapan koyoke kudu ono edisi khusus ya, bareng sampean sama Mas Sigit gitu ya, biar luas waktunya, komprehensif yang ditularkan, jadi biar menarik juga kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, terima kasih Mbak Ani ya, Mbak Ani sudah datang, terus ke Wonosobo ya, arek Sidoarjo Dinas Wonosobo ngono ya Mbak ya? Iya. Iya. Oh, iya. Tapi insya Allah nanti saya kembali ke kampung halaman. Tanggulangin. Iya. Oh, mohon doanya enggak, maksudnya saya mutasi kerja. Oh iya, wis. Amin, wis. Garek telepon ngomong ae, aku adike Mas Hari Telo ngono wis gak apa-apa iki. Ya Mas Hari Telo ya. Beres. Ya muga-muga balik ning Sidoarjo iso bareng-bareng sinau, termasuk sama Mas Sigit. Jadi kalau Mas Sigit akeh ya ceritane akeh ku, maksudnya sing Banyuwangi, sing Wonosobo. Tapi saat saya ke Wonosobo, saya mengamini kalau Wonosobo itu dulu mungkin peradaban yang sangat spektakuler ya, termasuk pertanian, berasnya. Di semua tempat. Iya. Wow itu pokoknya. Wow, di semua tempat. Iya. Jadi menarik juga. Untuk selanjutnya nanti kita ke sesi selanjutnya ya. Iki ada yang perform ya Mas Ferry ya, ada yang perform. Monggo yang perform. Kotak meruang dan terbatas, seolah bebas namun punya batasan. Tergantung, digantung, bergelantung dan menggantung, mencari pijakan dengan tenang.
tetaplah mengalir, terkadang berjalan pelan dan berlari tiada henti, mengingat waktu kian pasti habis nafas baru mati, dan tak ada guna jika tak berpikir, karena kita hidup di dunia bukanlah diri dan saling bersinergi agar hidupmu tak jadi frustasi. Karena kita hidup di dunia bukanlah diri dan saling bersinergi agar hidupmu tak jadi frustasi. Jalan berjalan panjang pasti terhenti, langkahkan kaki mantap dengan pasti, jangan biarkan rasa takut menghantui, karena hidup selalu berarti, selalu berarti, selalu berarti. Oke mas.